Ingat, bukan banyak pernyataan, tetapi banyak pertanyaan. Kalau kita selalu kasih hanya pernyataan, kapan waktunya anak kita bisa merenungkan dan lain sebagainya. Menciptakan anak-anak yang punya mental juara. Nah, orang-orang seperti ini sulit ditaklukkan oleh kesulitan, tantangan, hambatan. Kalau orang yang terus berusaha, maka keberhasilan hanya soal waktu. Orang yang stop berusaha, maka sudah pasti dia nggak bisa mencapai keberhasilan. Dengan seringnya ada kompetisi, maka mental juara akan semakin terasa. Kalau kita percaya bahwa Sempasit sudah hampir 30 tahun mengembangkan mental juara, menciptakan pola-pola yang baik dan benar, ajak anak-anak kita berpartisipasi. Halo, kembali lagi para parents dan adik-adik semua di Sip Talk, podcast di mana kita ngomongin yang sip-sip aja nih. Nah, kali ini balik lagi nih semuanya. Kita kedatangan tamu spesial lagi yang tidak lain dan tidak bukan adalah founder dari Sempoasip Group, yaitu Pak Alexander Katono Taslim. Apa kabar Pak Alex? Luar biasa Pak Felix. Mantap ini. Cuman saya sedikit ada lesu sebenarnya Pak. Bukan karena ketemu Bapak hari ini. Ketemu Bapak hari ini tetap semangat Pak. Cuma ada lesunya. Saya pengen cerita sedikit sebenarnya. Saya punya saudara Pak. Gitu. Saudara saya punya anak lah ya. Anaknya itu umuran mungkinnya SD lah, kelas 2, kelas 3 gitu. Ya, 8 tahun gitu. Kemarin kebetulan habis ikut lomba. Ya, habis ikut lomba terus memang ya hasilnya bukan yang juara 1 gitu. Betul. Tapi saya lihat waktu nggak juara gitu, memang biasanya juara gitu Pak. Cuman kemarin pas kebetulan lagi gimana nggak juara. Nah, saya lihat saudara saya ini marahin gitu Pak anaknya. Kasihan karena keponakan yang ini lumayan deket lah sama saya. Saya lagi pengen ngebilangin nih Pak ke saudara saya. Menurut Bapak cara ngebilanginnya tuh gimana ya Pak yang bener? Iya, saya takut salah juga kan gitu. Ngebilangin ke saudaranya supaya jangan marahin anaknya, atau ngebilangin anaknya supaya jangan nangis karena dibilangin papanya. Mana yang mau dibilangin apanya? Lebih ngebilangin saudara kalau misalnya anak udah ikut lomba dan tidak juara itu jangan diomelin segitunya gitu Pak. Itu cara lu bilanginnya gimana ngebuka mindset saudara saya ini Pak? Iya. Kok bisa ya? Saya juga heran kenapa dia bisa ngomel anaknya. Karena apa? Karena nggak juara. Iya, karena biasanya juara tahun ini ada off gitu. Kok bisa ada penurunan nih katanya. Nah, iya, menarik sekali. Saya pikir ya mungkin nggak salah ya bagi orang tua pada umumnya yang punya ambisi besar untuk anaknya. Ya mungkin nggak salah. Kalau itu salah pasti orang tua nggak mau lakukan. Tapi pasti banyak orang tua merasa wajar kok. Ya kan, saya mau anak saya begini, saya mau anak saya seperti ini, saya sekolahkan yang terbaik dan lain sebagainya. Iya, kita punya ambisi itu bagus untuk diri kita sendiri. Nah, kita punya harapan untuk anak kita itu juga bagus. Ya, itu juga bagus. Saya juga belajar dari pengalaman melihat anak-anak saya. Kadang-kadang saya juga belajar dengan orang tua yang lainnya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang penting anak saya hidup bahagia lah. Ya benar juga sih kan ya. Hidup bahagia gitu loh. Nah, waktu anak tadi misalnya waktu keponakannya ikut lomba, dan kebetulan saat itu entah lomba apapun, dia nggak juara. Coba kita bayangkan seandainya anak itu adalah diri kita, dan waktu kita ikut lomba, harapan saya sebagai peserta lomba itu juara, karena selama ini saya juara, tiba-tiba nggak juara. Aduh, saya itu sedih. Pasti saya sedih. Nah, waktu saya sedih seperti itu, harapan si anak tersebut apa? Kalau kita sudah mengerti, iya ya, anak kita nggak juara. Dan dia sedih. Terus harapan dia itu diomelin sama orang tuanya nggak? Iya, ya kita omelin. Ya kan? Tapi harusnya kan dalam situasi seperti itu, dalam segala kesedihannya dia, kita sebagai
orang tua atau orang yang lebih mengerti, mungkin paling enak saat-saat seperti itu, ingat, bukan banyak pernyataan, tetapi banyak pertanyaan. Ini kuncinya. Gimana Ya, tuh, Pak? jadi saat-saat kita ketemu anak-anak kita seperti situasi yang barusan dikatakan oleh Pak Felix, kita jangan terlalu banyak pernyataan. Contohnya, nah tuh kan, udah dikasih tahu harus latihannya lebih banyak. Itu pertanyaan atau pernyataan. Pernyataan. Kemudian ngomong ini lagi. Yang penting kita ingat aja, saat-saat seperti itu, pernyataan atau pertanyaan. Iya kan ya? Kalau kita selalu kasih hanya pernyataan, kapan waktunya anak kita bisa merenungkan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat situasi apapun, terus kita mulai dengan pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan tersebutlah, mungkin nggak semua pertanyaan kita langsung dijawab. Mungkin anaknya lagi sedih, atau lagi menangis, atau gimana. Yang penting kita tahu. Ya, kita tahu, jangan kasih pernyataan-pernyataan seolah-olah kita lebih tahu daripada dia. Ya kan? Nah, oke, nggak juara. Terus apa? Apakah ada hal positif kalau kita mau buat pernyataan? Ya, kalau kita mau buat pernyataan, kita harus buat pernyataan. Tadi saya katakan pernyataan sama pertanyaan. Saya lebih suka pakai pertanyaan. Tapi dalam situasi seperti itu, kadang-kadang anak kan belum siap ya waktu kita bertanya. Nah, terpaksa kita harus buat pernyataan. It's okay. Kalau memang harus buat pernyataan, coba cari pernyataan apa yang bisa kita katakan yang memberikan semangat bagi anak kita. Ya kan? Contohnya misalnya, dia lagi sedih, lagi nangis, ya udah biarkan dia nangis sebentar, terus bisa katakan pada dia, papa lihat kamu udah berusaha sangat keras sekali. Bahkan kemarin bahkan lihat ya, kamu sampai waktu gak ada orang pun kamu nyetel sendiri. Pasti kamu ingin sekali agar supaya hasilnya baik ya, iya. Dan hari ini bapak lihat kamu seperti ini, kamu kayaknya sedih. Iya. Kalau dia mulai komentar, ya baru bisa kita berkomunikasi. Tapi kita jangan dalam situasi anak kita seperti itu perlu dukungan, perlu sokongan dari kita, malah kita kasih pernyataan-pernyataan yang tidak pada waktunya, sangat sayang sekali, gitu saja. Oke, Pak. Berarti kita memang harus ada dukungan ya gitu, Pak, untuk Selalu. anak ya. Selalu. Oke. Nah, ini kan berarti sebenarnya nih, Pak, tadi saya pengen ngebilangin juga nih ke saudara saya sebenarnya pernah inget dari itu kita pernah ambil take video di Alex gitu ya. Saya pernah waktu itu di Maxbox ya. Waktu itu Maxbox Sarawaci saya ngerekam. Pak Alex selalu bilang, saat Pak Alex mendirikan Sempoasip ini, sebenarnya tujuan utamanya adalah mencetak anak-anak yang punya mental juara. Nah, saya ini pengen nih ngomongin ke saudara saya ini nih, mental juara tuh apa sih? Dan biar dia nggak marahin anaknya terus nih gitu, biar bisa ada pengertian lah, mindsetnya kebuka gitu dari pernyataan Pak Alex, mental juara. Nah, tapi cuman saya sendiri masih bingung gitu, Pak. Saya takut salah ngomong soal mental juara ini. Gitu. Gimana menurut Pak Alex mental juara tuh apa sih, Pak? Pernah ya? Pernah saya katakan, ya soalnya di Maxbox ya. Iya, saya selalu Kapan itu saya malah lupa jadinya seperti itu. saya selalu punya rekamannya dan saya selalu putar Menarik, ulang. menarik. Ya, tadi dikatakan Pak Felix, bahwa saya pernah mengatakan ingin mencetak anak-anak yang Punya mental punya mental juara. Beda nggak sih dengan pernyataan? Nah, ini pernyataan dan pertanyaan. Beda nggak sih dengan mau mencetak anak-anak juara? Oke. Banyak kesalahan atau bukan kesalahan yang seperti apa ya, mungkin misunderstanding, cocok mengatakan misunderstanding. Banyak orang tua, banyak, pimpinan dan lain sebagainya, mau mencetak anak-anak juara. Mau mencetak anak-anak juara. Dengan cara seperti itu akhirnya kita mau mencetak anak juara. Yang jadi subjek adalah kita, yang jadi objek adalah anak-anak kita. Karena kita maunya hasil. Anak juara itu hasil. Ya. Anak yang punya mental juara, bagi saya pribadi, adalah lebih penting daripada mencetak anak juara.
Ya, mencetak anak juara. Karena kalau kita sudah sampai pada mencetak anak juara, kadang-kadang akan terjadi dengan segala cara. Itu yang jeleknya itu, dengan segala cara. Jadi kalau sampai kita menciptakan, mencetak anak juara dengan segala cara, wah itu kita menghancurkan anak tersebut. Tapi kalau kita berusaha menciptakan anak-anak yang punya mental juara, nah orang-orang seperti ini sulit ditaklukkan oleh kesulitan, tantangan, hambatan apapun, Pak Feli. Oke. Ya, jadi mental juara, nggak semata-mata juara. Oke, jadi mental juara itu lebih penting ya Pak ya. Berarti mungkin bisa saya simpulkan kalau ngasih tahu nih ke saudara saya, mental juara tuh anak mau mencoba lomba aja udah bagus gitu ya Pak ya. Mencoba terus walaupun hasilnya memang belum sesuai, tapi dia mau Right. mencoba lagi, betul seperti itu ya Pak ya. Iya, kan kalau selalu saya punya pemikiran, nggak senantiasa kita bisa membimbing anak-anak kita. Contoh misalnya, ya, yang cerita yang tadi, anaknya ikut lomba dan juara. Ya. Begitu juara, apa yang bisa kita emphasize-kan pada dia? Paling-paling, wih hebat dan kamu juara ya. Papa senang loh, yuk kamu makan dong. Begitu dia nggak juara, nggak kasih makan, marah-marahin dan lain sebagainya. Nah, itu kan sesuatu hal yang sangat kontradiktif, Oke. ya kan? Jadi justru anak-anak kita, ya, anak-anak kita tuh bisa belajar atau disebut momen, yang disebut apa ya, saat-saat yang sangat bernilai itu nggak senantiasa terjadi. Justru pada saat-saat seperti gini, kita bisa masuk dalam hatinya dan ingatkan pada dia apa yang harus dia lakukan. Mental juara, contoh misalnya si A, kalau dia nggak yakin nggak juara, dia nggak mau ikut lomba. Dia hanya mau ikut lomba kalau dia yakin pesertanya semuanya itu adalah semuanya underdog, sehingga dia pasti menang. Dan akhirnya dia menang. Itu bukan berarti orang yang punya mental juara. Ya kan? Orang yang punya mental juara adalah dia men-challenge diri dia sendiri agar supaya dia yang hari ini adalah dia yang lebih baik dari kemarin. Sehingga dia harus berlatih. Dia harus bekerja keras. Baik atlet maupun siapapun itu. Kalau dia di sekolah, dia harus lebih banyak belajarnya. Dia sendiri yang tahu. Dia sendiri yang mempersiapkan diri dia. Dan at the end, hasilnya seperti apa, itu bukan dalam kekuasaannya dia. Tapi yang dalam kekuasaannya dia itu adalah apa? Nah, kalau kita bisa menyadarkan anak kita bahwa yang dalam kekuasaan dia adalah, saya mau belajar lebih lama setengah jam. Bisa dong? Bisa. Ya kan? Tapi saya mau juara, tergantung orang lain. Ya karena hal-hal seperti ini kita harus sampaikan pada anak-anak kita sehingga akhirnya mereka punya satu mental juara yang berani ambil bagian, berani berpartisipasi, dan dia berusaha memperlihatkan kemampuan dia yang terbaik. Ya, jadi terus-menerus. Mental juara itu tidak akan bisa terbentuk secara tiba-tiba, itu keyakinan saya. Itu harus ada satu event-event yang terus-menerus seperti itu. Baik Pak Alex. Nah, pas banget berarti saya punya nih sekarang pengetahuan untuk ngebilangin ke saudara saya. Tapi saya juga pengen tanya Pak, sebenarnya lebih lanjut, apa sih manfaatnya nih anak punya mental juara gitu, apalagi mental juara yang dibangun sejak dini gitu. Ya. Kalau bagi saya pribadi, mengapa bukan kita saja, mengapa saya ingin melatih agar supaya anak saya senantiasa punya mental juara, karena saya punya keyakinan bahwa anak saya tidak akan selamanya di sisi saya. Kedua, saya tidak selamanya di sisi mereka. Ya kan? Nah, ketiga, mereka pasti punya masa depan yang sangat berbeda dengan apa yang saya capai sekarang ini. Artinya, mereka mungkin akan menghadapi banyak sekali tantangan-tantangan, masalah-masalah yang nggak terpikirkan oleh kita sekarang ini. Nah, karena itulah yang bisa kita wariskan pada dia, yang bisa kita latih pada dia itu adalah mental juara atau mental yang tidak gampang menyerah. Ya, mental yang tidak gampang menyerah. Orang lain anggap lu gagal,
tapi bagaimana anak kita mengatakan pada diri dia sendiri, enggak, lu aja nggak tahu. Nah, itu yang ingin kita kita ciptakan dalam diri anak kita. Sehingga dia akan terus berusaha, terus berusaha, berusaha. Nah, kalau orang yang terus berusaha, maka keberhasilan hanya soal waktu. Orang yang stop berusaha, maka sudah pasti dia nggak bisa mencapai keberhasilan lagi. Itu saja. Wah, luar biasa Pak Alex. Merinding loh saya ini mendengar ini. Orang mengatakan winner never stop, stopper never win. Tuh, parents dan adik-adik semua harus bisa catat ya kata-kata Pak Alex barusan itu. Winner never stop and Stopper never win. Stopper never win. wah, luar biasa. Pak Alex, sebenarnya di Sempoasip ini sendiri ada nggak sih wadahnya kita nih untuk cetak mental-mental juara untuk anak-anak terutama? Ya, 20 hampir 30 tahun yang lalu waktu kita memulai usaha ini, kita hanya punya satu impian bagaimana agar supaya anak-anak Indonesia mereka punya potensi yang baik di otaknya. Karena itulah kita sebut SEMPOA, Sempoa, Sistem Edukasi Mengoptimalkan Potensi Otak Anak. Ya. Jadi bagaimana agar supaya potensi yang mereka miliki kita optimalkan. Nah, optimalkan lewat apa? Optimalkan lewat berbagai cara. Salah satu kurikulum yang dimiliki oleh Sempoasip yang mungkin nggak disadari oleh orang lain adalah di Sempoasip kita senantiasa menciptakan arena, ya, menciptakan situasi dari situasi yang paling sederhana yaitu di kelas. Di kelas kita tidak menyediakan guru, tapi kita menyediakan coach, yaitu seorang pelatih. Seorang pelatih yaitu seorang yang mengarahkan kemampuan potensi yang dimiliki oleh anak-anak yang dia latih. Ya kan? Nah, bagaimana agar supaya anak tersebut bisa lebih maju, maka dia sebagai seorang coach, dia harus punya cara-cara mengukur kemajuan anak tersebut dengan mengukur kemajuan anak tersebut indirectly, membuat situasi berkompetisi terutama pada diri anak itu sendiri. Dari di kelas ada, dari center ada, dari wilayah ada, dari provinsi ada, bahkan secara nasional kita juga ciptakan dan internasional. Itu ya, Sempoasip berusaha ciptakan kompetisi adalah bagian daripada kurikulum. Dengan seringnya ada kompetisi, maka mental juara akan semakin terasah. Baik, wah luar biasa ya Pak. Berarti kompetisi adalah salah satu wadahnya yang kita siapkan. Bagian daripada kurikulum yang ada di Sempoasip. Wow, bahkan lebih dari sekedar wadah, udah menjadi bagian dari kurikulum dari Sempoasip. Iya. Dan kita juga sebenarnya sebentar lagi kita menyambut yang namanya Komsipnas ya Pak ya. Ya. Komsipnas 2026, yaitu kompetisi SIP nasional ya Pak. Yang tahun ini temanya adalah Beyond the Star. Beyond the Star, keren ya. Keren ya Pak, karena anak-anak biar bisa melampaui batas diri mereka Pak. Inti dari temanya seperti itu. Iya. Nah, Pak Alex kira-kira dari Komsipnas ini kira-kira apa nih yang Pak Alex pengen sampaikan buat parents, buat anak-anak yang melihat ini semua, kira-kira apa sih benefitnya Komsipnas selain kita ada mental juara dan lainnya gitu. Beyond the Star, Iya. itu mereka lihat, mereka tunjuk star yang ada di sana, malah Beyond the Star. Iya. Itu ada film apa yang orang tunjuk seperti itu? Laskar Pelangi. Ya bang, Laskar Pelangi. Saya yakin parent-parent pasti masih ingat Laskar Pelangi. Bagaimana orang yang dari kampung akhirnya lewat proses sampai mereka bisa pergi ke luar negeri dan sebagainya, dan mereka lihat itu bintang, itu harapan. Nah, kompetisi SIP nasional ada satu ajang, satu arena yang memang diciptakan agar supaya anak-anak dari Aceh yang di utara sana sampai anak yang ada di Papua sana, mereka bisa mengikuti satu ajang, satu arena, satu wadah, sehingga anak dari kota, anak dari kampung, anak dari manapun, mereka punya kesamaan, punya kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Nah, oleh karena itu,
Signas ini adalah satu arena di mana anak-anak kita nggak perlu traveling, nggak perlu biaya tiket pesawat, apalagi sekarang, tiket pesawat lagi mahal-mahalnya, ya kan? Jadi, lombanya nggak seberapa, biaya-biayanya terlalu tinggi. Karena itulah dengan Komsignas ini kita bisa memberikan kesempatan yang baik, adil pada seluruh anak-anak di seluruh Indonesia. Lebih kurang seperti itu, Pak Felix. Wah, luar biasa Pak Alex. Jadi kompetisi SIP nasional ini kita bilang dari Aceh sampai Papua punya kesempatan. Tidak sama, tadi sama. Benar, benar. Betul. Nah, di sini kira-kira apa sih yang perlu mereka siapkan Pak anak-anak dan parents-nya biar bisa memotivasi anak-anaknya semua biar ini nih apa? Bukan cuma mau ikut tapi memang ini ayo mau menang gitu Yes. semuanya. Iya, memang anak kecil itu unik. Ya. Anak kecil itu bukan miniaturnya orang dewasa. Itu yang selalu kita harus ingat bahwa anak kecil bukan miniaturnya orang dewasa. Ya, nah kemampuan dan pola berpikirnya mereka juga sangat sederhana. Kadang-kadang mereka ada yang mau melakukan sesuatu itu karena dijanjiin nanti dibeliin makanan, dibeliin hadiah, dikasih pizza dan lain sebagainya. Apakah itu salah? Enggak, ya. Karena memang dorongan berbeda-beda. Nah, untuk parents gak usah khawatir. Dari panitia kita sudah menyadarin bagian psikologis seperti ini. Karena itulah di setiap Komsibnas kita senantiasa berusaha mencari sesuatu hadiah eksklusif yang hanya bisa dimiliki oleh anak-anak yang ikut ambil bagian dalam Komsibnas. Jadi itu sudah kita pikirkan secara psikologis anak-anak seperti itu. Tapi yang kita mau adalah apa? Bukan hadiahnya. Tapi yang kita mau adalah, nah ini parents punya peran. Bagaimana arahkan anak kita secara konsisten setiap hari walaupun nggak perlu lama. Tapi setiap hari mereka bisa mengerjakan soalnya atau katakan pada anak-anak, ayo latihan azaz. Papa atau mama mau lihat azaz. Anak itu tahu apa yang disebut latihan azaz. Dan nggak perlu sampai 20 menit, 30 menit. 5-10 menit latihan azaz, tuh dilihat bagaimana kemampuan dan kecepatan dia hari ini untuk latihan azaznya. Bagaimana besok lusa, ada catatannya. Sehingga kita akan membentuk kebiasaan anak kita. Nah, bahwa untuk mencapai sesuatu di masa akan datang, dia harus mulai dari sekarang. Ya, jadi nggak ada yang disebut instan. Jadi dengan cara seperti ini, satu, kita sebagai orang tua punya satu kesempatan melatih mereka buat goal setting. Goal setting itu ada unsur waktu. 4 bulan lagi, 6 bulan lagi, ya kan? Jadi nggak dadakan. Nah, untuk mencapai goal, dia harus punya usaha. Yaitu, ya main sebuah 5 menit, 10 menit di rumah, dan lain sebagainya. Pola itu yang kita ingin ciptakan untuk anak-anak Semposit di seluruh Indonesia, Pak. Wah, baik Pak Alex, luar biasa Pak. Nah, parents harus diingat juga ya, dicatat tadi itu semuanya harus dimulai dari sekarang ya Pak ya. Jangan nanti tahun depan masih ada, karena berpengaruh sama goal settingnya ya Pak. Iya, kita biasakan mereka punya goal setting dan selalu Komsignas itu kita lakukan di akhir tahun. Jadi kita ada goal-goal yang memang kita berikan untuk anak-anak kita. Kalau misalnya pertengahan tahun itu adalah apa? Kalau akhir tahun kita buat senantiasa adalah Komsignas. Jadi kita bisa melatih, membentuk pola sukses anak-anak kita. Baik, wah luar biasa nih. Saya juga nanti kebetulan kalau saya anak sekarang masih 1,5 tahun Pak. Ya, sebentar lagi itu, 3 tahun lagi bisa. Mas Wi, saya daftarin Komsi Plus juga Pak, biar melatih mental juara sejak dini Pak. Gitu. Karena memang terlihat beda sekali ya Pak. Kalau anak yang punya mental juara dan anak yang memang belum nih terlatih mental juaranya Pak. Gitu. Pak Alex kira-kira ngeliat perbedaannya tuh di mana? Anak yang udah punya mental juara tuh apa sih yang dilihat gitu secara nyata ya? Ya, karena kita sudah sekian lama kita melakukan usaha seperti ini dan lomba seperti ini, yang kita lihat anak-anak yang pertama kali mereka masuk arena, itu yang kita bisa melihat, oh ya kalau anak yang pertama seperti ini. Bagi saya menciptakan itu ada 2 macam, ada yang kompetisi online sama kompetisi offline, ya. Jadi kita sediakan yang online. Komsignas ini online, offline yaitu yang di tempat dan lain sebagainya. Offline itu sering kita lakukan, tapi online kita setahun hanya lakukan sekali. Nah, dengan online seperti itu, anak itu begitu masuk, begitu banyak sekali peserta dan lain sebagainya. Nah, suasana hatinya itu loh yang nggak bisa kita beli
walaupun kita punya uang, ya selalu kalau dalam satu forum, satu tempat ada misalnya 1.000 anak dalam offline lomba, selalu saya ngomong sama orang tua bahwa suasananya itu loh, suasana anak masuk ke ruang lomba, begitu banyak orang, terus begitu ada ini, ada itu, suasana itu yang bisa kami. Ya kan ya, suasana seperti itulah yang melatih diri anak kita itu lama-lama dia biasa dengan hal-hal seperti ini sehingga terbentuklah satu pola yang baik bagi anak kita. Wah, luar biasa, Pak. Baik, Pak. Mungkin sebelum kita tutup sesinya, Pak Alex ada pesan nih untuk parents mengenai Komsipnas ini yang tahun 2026 ini akan kita selenggarakan gitu, dan kita buka pendaftarannya segera. Mungkin untuk bukan cuma ajakan, tapi bagaimana biar parents ini punya mindsetnya lagi gitu untuk mengerti betapa pentingnya kompetisi yang salah satunya kita buka melalui Komsipnas ini, Pak. Silakan, Pak. Para orang tua, kalau kita bisa menciptakan satu event, kalau kita mampu membuat satu arena untuk anak kita, agar supaya mental juara dan pola sukses bisa kebentuk, nggak perlu ikut Komsipnas. Tetapi, bila mana Bapak Ibu sekalian ingin anak-anak kita dibentuk dan terbentuk mental juara dan pola sukses, dan sudah terbukti Sempoasit menjalankan ini lebih daripada 25 tahun. Percayakanlah putra-putri Anda untuk ambil bagian di Komsipnas 2026. Beyond the Start. Wah, luar biasa Pak Alex. Nah, Pak Alex terima kasih nih untuk sesinya hari ini gitu. Banyak banget insight-insight yang saya sendiri dan pasti parents, adik-adik semua yang menonton podcast ini ambil dari Pak Alex gitu. Bukan hanya tadi untuk Komsipnasnya kita menyediakan hadiah-hadiah gitu, tapi lebih dari itu ya. Para parents, dear parents semua dan adik-adik, ayo ambil kesempatan emas ini untuk daftar di Komsipnas 2026 Beyond the Star. Karena di sini adalah ajang pembuktian. Ajang pembuktian dari anak-anak parents semua yang sudah belajar di Sempoasik. Inilah adalah momen panggung pembuktiannya untuk mereka bisa mengekspresikan dirinya lagi dan membentuk mental juaranya sejak dini. Oke, kalau begitu saya tutup sampai sini aja gitu. Sampai kita ketemu lagi sama Pak Alex juga, dan juga kepada semua parents dan adik-adik, sampai ketemu di podcast Sip Talk berikutnya. Bye-bye. Sip.